Halo semuanya, kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini, nanti kalian akan belajar tentang materi yang baru, yaitu tentang header dan footer. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, pada tampilan Microsoft Word ini, sebelum kita lanjut, saya menggunakan Microsoft Office Word yang 2019. Nanti bisa disesuaikan dengan tampilan yang ada di Microsoft Office kalian masing-masing. Yang pertama, kita akan belajar tentang header. Iya, header namanya aja head, ya, header. Nah, header ini letaknya adalah di bagian atas. Ya, jika kalian melihat di sebelah kiri, ini rulernya yang bagian bawah berwarna putih, sedangkan yang di bagian atas ini berwarna keabu-abuan gelap. Ya, begitu juga kalau kita turunkan ke bawah, yang di bagian bawah ini adalah abu-abu berwarna gelap. Nah, yang bagian abu-abu berwarna gelap atas dan yang bawah inilah area dari header kalian. Ini bagian header, dan yang bagian bawah ini adalah bagian footer. Yang bagian atas header, maka dari itu kalian tidak bisa klik di bagian atas ini. Klik tidak bisa, ya kan? Nah, kenapa kalian tidak bisa klik di bagian atas? Karena bagian atas ini adalah bagian header, begitu juga yang bawah. Supaya kita bisa menambahkan header dan footer, kita harus masuk ke menu bar, yaitu menu bar insert. Ya, insert. Setelah itu kalian akan melihat ada header, ada footer, ada page number. Ya. Nah, yang mau kita bahas kali ini hanyalah header dan footer dulu. Header dan footer ini mempunyai kegunaan, yaitu sebagai catatan. Kalau header berarti sebagai catatan di bagian atas dari dokumen kalian. Biasanya catatan ini berisikan, misalkan adalah nama sebuah perusahaan ataupun alamat dari sebuah perusahaan. Biasanya header ini dipakai untuk kop surat, ya, ataupun jika kalian biasa ulangan, ya, baik itu ulangan semester ataupun ulangan kenaikan kelas, biasanya bentuk kertas soal itu di bagian atasnya itu sudah ada kop atau sudah ada nama sekolah kalian, ya kan? Ada lambang sekolah, lalu ada namanya, alamatnya di mana, dan sebagainya. Nah, itu menggunakan header. Nah, di bagian bawah biasanya kalau kalian ingat ya, soal atau kertas soal ulangan, biasanya di bagian bawah itu tertulis entah itu tahun pembuatan soalnya kapan, lalu ada halaman. Nah, ya, jadi fungsi header dan fungsi footer itu berbeda, ya. Nah, dan header footer ini kalau kalian buat di halaman pertama, secara default atau secara bawaan, nanti ketika kalian masuk di halaman kedua, maka header dan footernya pun langsung ada secara otomatis di halaman kedua, tanpa perlu kalian masukkan kembali, tanpa perlu kalian susun kembali. Seperti itu. Mau buat sampai 100 halaman, maka header footernya akan ikut sampai di 100 halaman. Dan bentuknya semuanya akan sama. Ya. Oke. Ada cara supaya memunculkannya hanya di bagian-bagian tertentu atau hanya di halaman-halaman tertentu header footernya.
itu ada. Ataupun misalkan halaman pertama dengan halaman kedua ini mau header footernya berbeda-beda, bisa juga, tapi itu belum kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertemuan kali ini kita hanya membahas bagaimana sih cara memasukkan header dan bagaimana sih cara memasukkan footer. Dan menunya ada apa saja sih di header itu, begitu juga di footer, ya. Oke, kita masuk ke cara memasukkan header terlebih dahulu. Cara yang pertama, kalian bisa menggunakan menu bar insert, kalian pilih header. Cara yang kedua, bisa dengan kalian klik 2 kali pada area di atas ataupun klik pada 2 kali di area yang bawah ini. Maka kalian nanti akan masuk secara otomatis ke header ataupun ke footer. Yang pertama, di sini kita tinggal klik 2 kali. Oke, maka akan muncul ada menu baru yaitu Header and Footer Tools. Menu barnya adalah Desain. Nah, di sini kalian akan melihat garis putus-putus, lalu ada tulisan header. Begitu juga di bagian bawah, ini garis putus-putus bertuliskan footer. Setelah itu, di bagian atas, kalau kalian tadi klik 2 kalinya di atas, ya kursornya akan berada di atas. Tapi kalau kalian klik 2 kalinya di bawah, maka kursornya akan berada di bagian bawah atau di bagian footer. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkannya? Setelah kalian klik 2 kali, kalian bisa klik di bagian Add a Header. Nah, maka di sini sudah ada template yang disediakan oleh Microsoft. Blank ya berarti blank, tidak ada tulisan apa-apa. Kalau blank 3 columns berarti ada 3 bagian yang bisa kalian tuliskan nanti. Saya contohkan satu. Di sini misalkan tulisannya adalah Hai. Lalu di sini tulisannya adalah Halo. Lalu di sini tulisannya adalah Apa. Oke? Ini template-nya sudah disediakan oleh Microsoft. Kalian tinggal menggantinya sesuai dengan kreasi atau keinginan kalian. Nah, saya contohkan dulu deh sekalian langsung untuk ke bagaimana cara menutupnya. Tinggal kalian klik Close Header and Footer. Kalau tidak ada, mana ya? Close Header and Footer, kalian jangan panik. Kalian lihat di bagian atas, di sini ada Header and Footer Tools, Design, kalian klik. Lalu kalian klik bagian Close Header and Footer. Klik. Oke. Itu cara keluar yang pertama. Cara keluar yang kedua adalah dengan kalian klik 2 kali di area bawah dari header kalian atau di luar dari header footer kalian. Ya. Nih, bagian sini kalian klik 2 kali. Klik. Maka dia akan keluar dari fungsi header ataupun fungsi yang footer tadi. Nah, ini adalah di halaman pertama, page 1 of 1. Sekarang kita akan masuk ke halaman kedua. Kita coba untuk enter. Iya, sekarang sudah ada di halaman kedua, page 2 of 2. Hasilnya sama dengan yang ada di halaman pertama. Oke, itulah fungsi dari si header. Ya. Lanjut. Menunya atau template-nya ada banyak banget. Tinggal kalian sesuaikan dengan kreativitas kalian. Kalau tidak ada, contohnya ya, kok nggak ada ya untuk ini, untuk apa? Gambar, ya, untuk gambar kok nggak ada ya? Bagaimana cara memasukkan gambarnya? Caranya gampang. Kalian tinggal masuk, bisa dari menu bar desain ini, bisa menggunakan picture atau online picture bisa. Cuma biasanya kalau kalian ingin membuat satu logo, misalkan ya logo, ini adalah logo sekolah. Nah, oke, kita bisa atur. Setelah itu bisa kita
masukkan kata-kata. Ya, bisa kita masukkan kata-katanya. Misalkan sekolah cerah sekali. Nah, terus bawahnya adalah alamatnya. Jalan Kukuruyuk, misalkan komplek Wahai Ceria. Nah, seperti itu ya. Contohnya misalkan seperti ini. Apakah nanti akan muncul di page yang kedua? Iya, ini di page kedua juga muncul, tapi ini masih aktif. Kita keluarkan dulu aja. Oke, sekarang kita cek di bagian yang kedua. Sama ya. Mau ditambahkan garis supaya lebih persis dengan yang ada di kertas soal misalkan, tinggal kalian tambahkan shape, yaitu kalian pilih yang lain. Kalian tinggal buat sampai di ujung. Oke. Lalu kalian bisa atur juga untuk besar dari garis kalian, atau mau pilih bentuknya yang seperti apa ya, lalu warnanya yang seperti apa. Kalau sudah, kita close header and footer. Kita lihat di bagian yang kedua. Iya, oke, ini adalah bagian header. Lalu di bagian yang bawah ini adalah nanti bagian yang footernya. Sekarang kita akan masukkan dulu untuk bagian footernya. Kita klik 2 kali pada area yang berwarna abu-abu ini, kurang lebihnya di sini. Ya, setelah klik 2 kali maka kursornya akan berada di bagian footer. Nah, di bagian footer ada apa aja? Kurang lebihnya sama seperti yang ada di bagian header, cuma di bagian footer ini lebih banyak ke halaman ya, ke bentuk halaman, penomoran halaman ya. Nah, contohnya misalkan saya contohkan seperti ini. Oke. Setelah itu, ini sudah jadi nih. Ya, di sini udah otomatis halaman. Di sini misalkan mau kamu isi namamu, atau misalkan di sini adalah tahun pembuatan. Soalnya misalkan soal ujian kenaikan kelas tahun 2021. Oke. Kalau sudah, ini bisa kalian close dan kita akan lihat ke halaman yang kedua. Di halaman yang kedua langsung otomatis halaman 2. Seperti itu. Jadi, di dalam header dan footer, apapun yang kalian masukkan akan muncul di halaman yang berikutnya. Akan muncul lagi di halaman yang berikutnya dan seterusnya. Ya. Jadi, seperti itulah dulu materi kita hari ini. Cara menambahkan header dan footer ke dalam Microsoft Office Word kalian. Mudah-mudahan materinya bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap semangat belajarnya dan tetap sehat. Bye-bye.